Ini apa matanya ada masih yang bab sholat khusus masih ada sepertiga lebih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngopi antum kok ini mulai dari halaman 109. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Iqra al-hadis. Barakallahu fiik. Kita masuk pada hadis setelahnya. Qala al-Imam Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa li Ibnu Majah min hadis Jabir. Diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dari hadis Jabir. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma wala ta'umanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnaduhu wahin.
dari riwayat Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu an dari hadis Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wala ta'ummanna imra'atun rajulan, tidak boleh seorang wanita sekali-kali dia mengimami seorang laki-laki. Kemudian wala arabiyyun muhajiran, dan juga tidak boleh orang Arabi, yaitu as-sakin fil badiyah, orang Arab yang tinggal di pelosok desa, dia mengimami seorang muhajir. Kemudian wala fajirun mu'minan, dan tidak boleh orang yang fajir mengimami orang yang mukmin. Wa isnaduhu wahin, dan sanadnya itu wahin. Wahin maknanya dhaifun. Hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dikarenakan ada di dalam sanadnya Abdullah bin Muhammad al-Adawi wa huwa matruk. Apa makna matruk? Yaitu ditinggalkan hadisnya. Dan juga ada di dalamnya dalam sanad itu rawi Ali bin Zaid bin Jada'an wa huwa dhaifun, dan beliau ini dhaif hadisnya. Kemudian seandainya hadis ini sahih, maka kita akan mengkaji dari sisi matannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'ummannal mar'atu rajulan, tidak boleh seorang wanita itu sekali-kali dia mengimami seorang laki-laki. Dan la di sana itu la nahiyah. Para ulama menyebutkan adanya ijma' sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, wa amal mar'ah fala yasihu ayyatamma bihar rajula bihalin. Adapun seorang wanita, maka dia tidak sah untuk mengimami seorang laki-laki bagaimanapun keadaannya. Meskipun wanita itu adalah wanita yang bagus bacaannya, dia memiliki ilmu yang banyak tentang fikih, maka tetap saja tidak sah ketika dia mengimami seorang laki-laki. Kemudian disebutkan di dalam ucapan beliau setelahnya, tidak sah di dalam solat wajib maupun di dalam solat sunnah. Dan ini adalah pendapat dari kebanyakan para ahli fikih. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abu Thawr, pendapat beliau tapi lemah, la i'adata ala man shalla khalfaha, tidak ada keharusan untuk mengulang bagi siapa laki-laki yang solat di belakang seorang wanita. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Yang benar, seorang wanita tidak sah mengimami seorang laki-laki, sehingga kapan dia laki-laki itu solat di belakang wanita, wajib bagi dia untuk mengulang solatnya. Boleh laki-laki bermakmum di belakang wanita ketika dia belum tamyiz, min babi at-ta'dib atau ta'lim, untuk mengajarkan anak-anak, maka ini tidak mengapa dan tidak dianggap kemudian solatnya itu solat berjamaah. Adapun ketika laki-laki itu anak yang sudah tamyiz, dia punya atau dia memahami bacaan, apalagi laki-laki itu adalah laki-laki yang sudah balik, maka kata para ulama tidak boleh seorang wanita itu mengimami laki-laki. Dan ini
didasarkan pula dari apa yang disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang lebih umum dari sisi maknanya. Nabi SAW bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka atau kepemimpinan mereka itu kepada seorang wanita. Maka ketika seorang laki-laki bermakmum di belakang wanita, itu maknanya dia menyerahkan masalah imamah itu kepada wanita. Dan ini disebutkan hukumnya di kalangan para ulama, salatnya tidak sah. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wala arabiyyun muhajiran. Tidak boleh seorang Arab. Arab itu sakinul badiyah, atau diistilahkan dengan orang Arab Badui yang tinggal di badiyah, tinggal di dusun, di desa-desa. Adapun muhajir, alladhi hajara ilal bilad wa ilal mudun. Dia yang berhijrah atau pindah ke bilad, ke negeri atau ke kota-kota. Akan tapi ketika hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka kita juga tidak langsung membenarkan apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ucapan ini yang ketika tidak bisa kita sandarkan kepada ucapan Nabi SAW adalah ucapan yang salah. Yang benar kata para ulama, tidak mengapa seorang Arab Badui dia mengimami seorang muhajir atau orang yang selain dari orang-orang Arab Badui. Sebagaimana keadaannya di zaman Rasulullah SAW. Maka orang-orang Badui dikenal orang-orang yang kurang adabnya, kurang akhlaknya, kasar tutur katanya. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat, kadang kalau meminta kepada Nabi itu tanpa sopan santun, tanpa unggah-ungguh dalam istilah kita. Pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi meminta selendang. Ya kalau kita istilahnya syal. Meminta salnya itu, dia bilang a'tini, berikan itu, tapi tidak menunggu Nabi memberikan, dia langsung ambil dan ditarik sehingga membekas merah di lehernya Nabi. Dan Nabi hanya tersenyum saja karena memahami keadaan orang Arab Badui itu tidak ada manfaatnya dimarahi. Tapi Rasulullah kapan melihat ada seorang sahabat yang beliau ketahui bagus agamanya, maka beliau kadang marah, bahkan dengan kemarahan yang besar ketika ada sebagian di antara sahabatnya itu melakukan kesalahan. Sebagaimana sudah berlalu, bagaimana marahnya beliau kepada Abu Dzar ketika di dalam satu kejadian beliau mencela seorang budak hitam. Maka Rasulullah memarahinya, ayar tahu bi ummi, apakah engkau akan mencelanya dengan sebab ibunya yang hitam? Demikian juga marahnya beliau kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengimami kaumnya dengan bacaan-bacaan yang panjang di salat Isya. Maka Nabi SAW mengatakan, afatanun ant, apakah engkau ingin menjadi seorang ahli fitnah atau orang yang membuat masalah? Maka yang benar, selama orang Arab Badui itu dia bagus bacaannya dan dia memahami tentang fikih solatnya, maka tetap sah hukumnya dia mengimami orang-orang Arab yang bukan Badui atau orang-orang yang selainnya. Dan keadaan mereka itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Di antara di sini disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 97. Keadaan orang-orang Arab Badui itu dalam surah At-Taubah ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Arab Badui itu lebih besar, lebih buruk kekafiran dan kenifakannya, kemunafikannya, dan dia lebih tidak tahu terhadap apa yang menjadi batasan-batasan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan ayat ini sebetulnya adalah ayat celaan untuk orang-orang munafikun. Ayat ini adalah ayat celaan untuk orang-orang munafikun yang mereka itu hidup bersama Nabi, mereka hidup di masa turunnya wahyu bersama dengan orang-orang yang saleh, akan tapi tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak menjadikan tunduknya mereka kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, wala fajirun mu'minan, dan tidak boleh seorang yang fajir itu mengimami seorang yang mukmin. Maka dijelaskan oleh para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini bahwa yang dimaksud dengan orang yang fajir di sini ketika penafian yang ada di dalam hadis itu adalah penafian yang menunjukkan tidak sahnya salat, maka yang dimaksud dengan orang yang fajir di sini adalah orang yang kafir. Dimaksud dengan orang yang fajir di sini adalah orang yang kafir. Karena kata para ulama, kapan orang kafir itu dia tidak sah salatnya, maka sekaligus menjadikan tidak sah imamahnya, keimamannya. Mungkin akan muncul pertanyaan, ya siapa yang mau orang muslim salat di belakang orang yang kafir? Kan dia tidak faham bagaimana cara salat. Akan tapi bukan itu maksudnya. Kata para ulama, tidak boleh orang yang muslim itu salat di belakang orang yang melakukan perbuatan-perbuatan atau dia mempunyai keyakinan-keyakinan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ini maksudnya. Paham? Jadi orang yang kafir itu ya tidak mungkin kita salat di belakang orang Nasrani. Kan tidak mungkin. Tapi maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh kita salat dengan orang-orang yang dia punya i'tiqad, akidah, atau dia punya apa? Dia punya amalan atau perbuatan yang bisa menjadikan sebab keluarnya dia dari agama Islam. Paham ini? Misal apa? Misal tidak boleh kita salat di belakang orang ya meskipun bagus bacaannya, tapi ternyata dia seorang dukun di kampungnya yang dari qarinah, dari tanda-tanda dan bukti-bukti yang ada itu menunjukkan hal tersebut. Misalkan apa? Dia suka membantu orang-orang yang ingin dilariskan dagangannya. Nah, ini sudah jelas. Kalau seperti ini apa? Sudah jelas. Entah dia itu sudah berta'awun atau beristi'anah kepada jin atau tidak, maka sekedar pengakuan seperti itu dia bisa melariskan dagangan, melancarkan karir, menaikkan pangkat. Maka seperti ini sudah kekufuran. Apalagi biasanya orang-orang seperti ini tidak akan bekerja sendiri. Dia tidak akan mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, syaitan akan dengan senang hati, bahkan tidak diminta pun, kalau lihat orang-orang seperti itu, syaitan akan mendekat, masuk ke dalam dirinya, atau kemudian apa? Dia tampakkan hal-hal yang menakjubkan, sehingga orang itu tertipu, akhirnya menjadikan sebagai khadamnya. Maka ini tidak boleh. Nah, kita sholat di belakang orang kok ketahuan dia orang yang
berpraktek sebagai dukun. Ini tidak boleh kita sholat di belakangnya. Sebagaimana keadaan di beberapa tempat, di beberapa kampung, ya kadang ada orang-orang tertentu dia sebetulnya paham agama, akan tapi dia tertipu dengan tipuan syaitan, tipu daya syaitan. Dia mungkin mencari kemasyhuran, keterkenalan, atau dia mencari dunia, dia mencari rezeki dengan cara seperti itu, maka tidak sah solatnya dan juga tidak sah imamahnya, karena dia dihukumi orang yang keluar dari agama Islam. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam banyak hadis, sekedar kita mendatangi seorang dukun atau kahin atau tukang ramal, kemudian kita percaya dengan apa yang diucapkan saja, itu menjadikan kita bisa diancam keluar dari agama Islam. Terlebih lagi orang-orang yang memang dia beristi'anah, minta pertolongan kepada jin. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu wa yusaddiqu ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya kepadanya dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur, mengingkari apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekedar mendatangi saja itu diancam dengan kekufuran, apalagi orang yang berpraktek seperti itu, maka tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh kita sholat di belakang orang yang punya keyakinan yang menyimpang, yang para ulama itu bersepakat di atasnya. Misal apa? Misal orang yang terindikasi dia punya akidah Syiah. Dulu sebelum ada masjid ini, pernah kita punya tetangga, ternyata orang Syiah. Dia punya bacaan dan kadang disuruh untuk mengimami, dan kita baru tahu dari kebiasaan-kebiasaannya itu baru nampak. Karena kadang orang Syiah itu dia mempunyai amalan-amalan sebagaimana kaum muslimin kebanyakan. Nah, setelah tahu seperti itu ya kita setelah itu kita tidak mau lagi bermakmum di belakangnya. Atau dulu pernah waktu masih tinggal di orang tua, ada di masjid Jami itu salah satu imamnya itu orang yang membuka praktek, bahkan ada papan nama besar di depan rumahnya itu. Sebetulnya ada di dalamnya kayak pengobatan, terapi dan sebagainya, tapi di dalamnya ada membantu pengelarisan jodoh, karir. Nah, seperti ini sudah. Dan itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu bisa Allah Subhanahu wa taala itu biasa tampakkan asar dari kesyirikan itu yang ada pada diri seseorang. Jadi kadang lihat orangnya saja kita sudah curiga. Kalau dia seorang dukun itu biasanya tampak itu pada kalau orang bilang aura kesyirikan itu nampak itu. Orang-orang yang senang berpraktek kesyirikan, dia berpraktek istilahnya pengelarisan, tumbal dan sebagainya, itu nampak itu, Allah tampakkan asarnya. Sebagaimana kadang orang-orang yang punya pemahaman takfiri, dia senang mengkafirkan orang lain. Sebagaimana beberapa jamaah kan punya akidah seperti itu. Itu juga Allah tampakkan itu dari kerasnya wajah mereka itu. Dan itu bisa kelihatan. Baik. Nah, termasuk orang-orang yang ahli ibadah, akan tapi dia jahil terhadap akidahnya, itu juga kadang tampak pada dirinya. Baik. Maka yang dimaksudkan dengan orang yang fajir di sini adalah orang yang kafir. Orang yang kafir. Pernah disebutkan di dalam sebuah asar, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hukum sholat di belakang orang Jahmiyah. Waktu itu namanya siapa?
Al-Makarisi atau siapa itu? Al-Muharisi. Jadi beliau ditanya tentang bagaimana sholat di belakangnya. Kata beliau, tidak boleh. Nah, sebagaimana pemikiran orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah, mereka mengingkari semua sifat-sifat bagi Allah. Demikian juga ada beberapa hal yang mereka halalkan dari perkara yang haram dan mereka haramkan dari perkara yang halal. Maka beliau memberikan fatwa tidak bolehnya kita sholat di belakangnya. Adapun ketika seorang imam itu kita tidak ketahui keadaannya, artinya bisa jadi memang dia mempunyai amalan-amalan kesyirikan atau kekufuran, tapi secara asal kita tidak mengetahuinya, maka seperti ini tetap sah sholatnya. Jadi hukum itu berlaku untuk siapa? Untuk orang yang mengetahui. Ya, kalau kita tidak mengetahui, maka kita tidak dibebani untuk bertanya. Dengan dukun boten kan enggak gitu. Nah, nanti malah jadi marah dia. Karena tanda-tandanya kayak nampak itu. Senangnya pakai apa? Bajunya hitam terus. Ini kayak dukun apa tidak? Nah, tidak perlu kita tanya. Kalau kita tidak tahu secara asal apa? Boleh kita sholat di belakangnya. Paham ini? Baik. Sebagaimana disebutkan di sini, kebanyakan para ulama mengatakan la tasihu sholatu khalfah. Tidak boleh solat di belakang orang yang dia itu mempunyai keyakinan atau mempunyai amalan-amalan yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Dan sama saja apakah dia tampakkan kekufurannya atau tidak. Tapi kalau selama kita tahu bagaimana keadaan imam itu, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Dan kita tidak dibebani, artinya kita tidak diwajibkan untuk apa? Mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, kalau kita asalnya tidak tahu, maka tetap saja sholatnya itu sah di belakang imam yang demikian. Baik. Kemudian sebagian di antara para ulama seperti Abu Thawr wal Muzanni. Al-Imam Al-Muzanni ini murid yang paling banyak menyebarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat jika imam itu orang yang menyembunyikan kekufurannya, maka seperti ini tidak mengapa. Seperti ini apa? Tidak mengapa. Artinya menyembunyikan itu dia tidak tampakkan itu kekufurannya itu. Akan tapi bagi orang yang tahu maka berlaku hukum tidak boleh. Tapi kalau bagi yang tidak tahu maka itu tidak menjadikan batalnya. Baik. Dan ini dirojekkan oleh Al-Imam As-Sa'di, demikian juga Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kemudian hukum setelahnya hukum setelahnya tentang imamatul fasik. Itu imamahnya orang yang fasik. Orang yang fasik itu apa? Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ima dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Ima dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Kapan seseorang itu dia tergolong orang yang fasik, maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la tasihhu sholatu khalfah. Tidak sah salat di belakangnya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab beliau. Jadi mazhab Imam Ahmad mengatakan apa? Tidak boleh kita salat di belakang orang yang fasik. Dan orang yang fasik ini
bisa jadi batasannya itu berbeda dengan keadaan orang sekarang. Orang yang fasik dulu bisa jadi keadaannya berbeda dengan orang yang sekarang. Karena orang-orang yang sekarang itu ya kadang melakukan beberapa perbuatan dosa yang tidak dijumpai pada keadaan di zaman dulu. Jadi saya sebutkan saja ya. Kalau di kalangan para Imam Ahmad, di kalangan mazhab Imam Ahmad, di kalangan para ulama mazhab Imam Ahmad, tidak boleh sholat di belakang orang yang fasik. Sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin, mereka itu tidak membolehkan sholat di belakang orang yang setiap harinya itu apa? Syaribud dukhan. Apa dukhan? Merokok. Jadi kalau di belakang orang yang senang merokok, imamnya masih merokok, kata mereka, pendapat mazhab Imam Ahmad itu tidak boleh. Paham ini? Demikian juga orang yang jelek di dalam muamalah, seperti jual beli, maka seperti ini tidak boleh. Nah, ini memang keumuman dari pendapat mereka. Dan hujah mereka apa? Hujah mereka bahwa keadaan orang itu dari awal sholat sampai akhirnya itu keadaan yang fasik, karena dia sering melakukan perbuatan tersebut. Bahkan disebutkan di dalam beberapa pembahasan para ulama di mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholat di belakang orang yang pakai bajunya itu baju yang haram, atau sholat di belakang imam yang pakai baju sutra, atau sholat di belakang orang yang melabuhkan atau membiarkan pakaiannya itu di bawah mata kaki. Nah, kata mereka tidak sah. Tapi yang benar di dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan di dalam pendapat yang kedua. Itu pendapat kedua mengatakan tasihhu sholatu khalfah, sah solat di belakangnya. Dan ini pendapat dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian para ulama ahli ra'i, kebanyakan dari para ulama Malikiyah. Demikian juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau mengatakan ini adalah pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Dan hujah dari para ulama yang mengatakan tetap sah, karena mereka mengatakan kapan sholat orang yang fasik itu sah, maka menjadi sah pula imamahnya. Kalau sholatnya sah, maka sholatnya juga sah. Berbeda keadaannya ketika kefasikannya itu adalah sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan apa? Dengan sholat. Berhubungan dengan sholat. Nah, misalkan dari apa yang pernah disebutkan, Nabi SAW pernah mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ya, kalau jelas-jelas itu perbuatan yang dilarang, dan Rasulullah mengkaitkan itu dengan perintah sholat atau larangan di dalam sholat. La tusallu ilal kubur, artinya larangan itu berkaitan langsung dengan apa yang ada di dalam sholat. Maka seperti ini jelas ini suatu hal yang tidak boleh. Mau dia fasik atau tidak fasik, maka perbuatannya itu menjadikan sholatnya tidak sah. Ya, kecuali keadaan seseorang yang dia tidak tahu, ternyata di depan pengimaman ada kuburannya. Ada beberapa masjid yang depan pengimaman persis itu, bukan di balik temboknya. Depan pengimaman persis ada kuburannya. Ada yang di balik temboknya. Nah, kalau seperti ini kita tidak tahu kapan sholat sudah selesai baru kita mengetahuinya, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau seperti larangan, katakanlah merokok, maka merokok ini larangan di dalam sholat atau di luar sholat? Dua-duanya. Kan tidak mungkin kan kita sholat sambil ngerokok, ya kan? Tapi secara asal apa? Larangan itu berlaku umum, maksudnya. Maksudnya apa? Larangan itu berlaku umum. Yang namanya merokok tidak boleh di semua keadaan. Dan yang benar apa? Hukumnya haram. Dan yang mengatakan makruh
itu pendapat yang tidak ada hujah. Makruh sendiri artinya apa? Dibenci. Ya, dibenci dilakukan setiap hari. Maka seperti ini bukan hujah. Sebagaimana salat memakai kain sutra bagi laki-laki, kalau perempuan boleh. Kain sutra bagi laki-laki itu tidak boleh. Dan itu larangannya umum atau cuma di dalam salat? Umum. Kalau larangan umum, maka dia berdosa dengan perbuatannya, tapi salatnya tetap sah. Tapi di kalangan para ulama mazhab Hambaliyah, salatnya tidak sah. Karena dia telah melakukan kesalahan itu dari awal sampai akhirnya. Baik. Maka yang benar, yang rajih di dalam masalah ini bahwa kapan kita salat di belakang orang yang fasik, maka itu salatnya tetap sah. Maka itu salatnya tetap sah. Meskipun tentunya hal yang kita ketahui, kapan kita mencari imam yang dia akidahnya benar, artinya dia orang yang tidak fasik, orang yang menjaga dirinya, maka ini lebih utama. Baik. Dan dikatakan lebih utama artinya apa? Lebih banyak pahalanya. Dikatakan lebih utama berarti lebih banyak apa? Pahalanya. Sehingga kapan seorang dia masih memungkinkan untuk apa? Dia berusaha untuk memperbanyak sholat jamaahnya itu di belakang imam yang dia ketahui akan keadaan akidahnya dan keadaan akhlaknya, maka itu lebih utama. Dari sisi apa? Lebih utama dari sisi pahalanya. Adapun sholat di belakang orang lain yang bisa jadi dia masih bercampur dengan kesyirikan, dengan kekufuran, atau bercampur sholatnya dengan kebid'ahan atau perbuatan-perbuatan kefasikan, maka tentunya pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang salat di belakang imam yang lebih baik keadaannya. Dan dulu disebutkan oleh para ulama, di antara para ulama atau disebutkan di sini para sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat sigar. Apa maksudnya sahabat kecil itu? Sahabat sigar, sahabat-sahabat yang paling akhir meninggalnya, atau mereka masih remaja ketika Rasulullah SAW wafat. Disebutkan para sahabat dulu pernah juga sholat di belakang para pemimpin dari Bani Umayyah, dalam keadaan para khalifah pada saat itu orang-orang yang sudah mukhtalitun bidzunub, bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana disebutkan di sini, Ibnu Umar pernah salat di belakang Al-Hajjaj, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa beliau ini? Gubernur di Madinah di masa Khalifah Yazid bin Muawiyah, yang dikenal banyak menumpahkan darah para ulama. Karena apa? Karena kekejamannya. Maka karena pada saat itu yang namanya seorang gubernur atau seorang pemimpin, maka dia menjadi imam, dia yang paling berhak menjadi imam di masjid jami'nya. Maka para sahabat juga sholat di belakangnya. Demikian juga disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain, mereka pernah juga sholat di belakang Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini khalifah di masa Bani Umayyah, yang dulu Walid bin Uqbah ini biasa minum khamr. Jadi kesenangannya minum khamr. Ya karena khalifah, ya meskipun banyak, artinya ada beberapa perbuatan kefasikan, tapi namanya khalifah dulu apa? Mereka belajar Al-Quran, mereka belajar bahasa Arab, artinya bahasa Arab yang fasahah, bahasa Arab yang fasihnya. Belajar juga fikih, belajar juga akidah. Karena apa? Karena seorang khalifah itu dia akan memimpin rakyatnya sekaligus memimpin sholat jamaah di masjid jami'.
Dan beliau ini dulu senang minum khamr. Sampai-sampai pernah ketika mengimami sholat subuh dalam keadaan mabuk. Dan sholatnya sholat 4 rakaat. Subhanallah. Cuma sayangnya di sini tidak disebutkan sholat 4 rakaat di waktu subuh ini apakah para sahabat juga menambah 2 rakaat atau tidak. Tapi sebagaimana apa yang dulu pernah kita dapatkan penjelasannya berkaitan dengan kesalahan dari imam, kalau dikaitkan dengan jumlah rakaat, maka kapan kita tahu imam itu menambah rakaat, maka para ulama menjelaskan tidak boleh kita mengikutinya. Tidak boleh kita mengikutinya. Misalkan sholat subuh 2 rakaat, kok imamnya bangkit lagi, diingatkan subhanallah, tidak turun juga, maka tidak boleh kita mengikutinya. Kalau kita tahu loh ya, kecuali kalau sama-sama ragu karena sama-sama tidak khusyuknya, nah beda lagi. Tapi kalau kita tahu kita sholat 2 rakaat, maka kita harus duduk dan biarkan imam itu menyelesaikan sholatnya. Paham ini? Sebagaimana sholat duhur juga ya, karena mungkin sama-sama tidak khusyuknya ya. Jadi imamnya lupa, makmumnya juga ragu. Ya ada sebagian yang bingung, kayaknya 4 rakaat ini imamnya kok bangkit lagi. Nah seperti ini kalau ragu ya masih diberikan udzur. Tapi kalau dia tahu kalau itu 4 rakaat, maka ingatkan imam. Kalau imam masih tetap pada pendiriannya bahwasanya itu masih 3 rakaat dan dia yakin, makmumnya yakin, maka makmum harus duduk. Dan biarkan apa? Dia duduk, dia baca tasyahud, ya mungkin biar tidak ada waktu kosong untuk tidak membaca, dia baca tasyahud pelan-pelan. Kalau misalkan masih ada sisa waktu, dia baca doa sebanyak-banyaknya sebelum salam sampai menunggu imam salam. Nah, baru kemudian apa? Dia ikut bersama imam. Maka Walid bin Uqbah ini pernah imami sholat subuh 4 rakaat karena sholat subuh dalam keadaan mabuk. Kemudian mengatakan, azidukum, apakah aku menambah kalian? Apa aku menambah rakaat pada kalian? Maka berkata Ibnu Mas'ud, mazilna ma'aka mundul yaum fi ziyadah. Senantiasa kami ini bersamamu sampai hari ini itu apa? Itu seringnya menambah. Ya, karena keadaannya memang seperti itu. Tapi dulu para sahabat tetap saja sholat di belakangnya dan mereka tidak mengulang sholat. Dan mereka tidak apa? Mengulang sholat. Ya, sehingga ini menunjukkan para sahabat merojihkan bahwa tetap boleh sholat di belakang imam yang fasik. Baik. Baik. Kemudian faedah setelahnya, bagaimana hukum as-salatu khalfa masturil hal? Hukum solat di belakang orang yang tidak jelas keadaannya. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, maka kapan kita tidak mengetahui bagaimana keadaan imam, yajuzu lirrajul ayyusalliya shalawatil khams wal jumu'ah wa ghairi dzalika khalfa man lam ya'lam minhu bid'atan wala fisqan bi ittifaqil a'immah. Tidak mengapa, boleh seseorang solat di belakang imam yang tidak jelas keadaannya, baik salat wajibnya atau salat jum'ahnya, itu dibolehkan kalau memang dia tidak mengetahui keadaannya. Baik. Kita masuk pada hadis setelahnya. Bab taswiyatus sufuf wal muqarabatu bainiha. Ini bab tentang meluruskan saf. Taswiyatus sufuf, meluruskan saf, wal muqarabatu bainaha, dan mendekatkan di antara saf. Dan mendekatkan di antara saf. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum
wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rusu sufufakum." Rapatkan dan luruskan saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, dan dekatkanlah di antara dua saf. Wa hadu bil a'naqi, dan sejajarkanlah bil a'naqi dengan leher-lehernya. Rawah Abu Dawud wan Nasai wa Sahih Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini hadis yang sahih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Rusu sufufakum," itu rapatkan dan luruskan saf-saf kalian. Makna ar-rasu ay indimamu ba'dihim ila ba'din. Indimam itu artinya apa? Menggabungkan sebagian di antara mereka kepada sebagian yang lain. Dan makna ar-rusus kemudian beliau mengatakan wa qaribu bainaha. Wa qaribu bainaha maknanya apa? Dan dekatkanlah di antara saf-safnya. Artinya saf depan dengan saf belakang itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Sekedar seseorang bisa sujud dan ada jarak untuk leluasa bisa sujud, maka itu sudah cukup. Ya, kecuali ada penghalang maka tidak mengapa. Kemudian wahadu bil a'naqi, dan sejajarkanlah dengan leher-leher. Dalam riwayat yang lain disebutkan bil manaqib. Dalam riwayat yang lain disebutkan bil manaqib, yaitu hadu bainal manaqib. Apa manaqib? Mankibun. Mankibun apa? Bahu atau pundak. Yang merapatkan dengan apa? Dengan pundak. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan dengan apa? Dengan al-aqab. Apa al-aqab itu? Jamannya dari ka'bun. Apa ka'bun? Mata kaki. Itu meluruskan dengan mata kaki. Intinya apa? Nabi SAW merintahkan kepada kita untuk merapatkan saf dengan mensejajarkan, menyamakan lurusnya. Kemudian makna ar-rusu itu nanya indimamu ba'dim ila ba'din, merekatkan. Sehingga ketika ada sebagian yang mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk ilsaq itu menempelkan mata kaki dengan mata kaki saudaranya, maka ini diingkari oleh banyak para ulama. Ini diingkari oleh banyak para ulama. Artinya tidak ada kewajiban untuk menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Yang wajib adalah apa? Merapatkan, mensejajarkan dengan apa? A'naq, leher, atau dalam riwayat yang lain dengan manaqib, dengan bahu-bahu atau pundak. Kemudian riwayat yang lain disebut dengan a'naq, yaitu dengan mata kaki. Okay. Kemudian dijelaskan oleh para ulama apa hukum taswiyatus sufuf. Ini yang pertama, hukum taswiyatus sufuf. Maka para ulama menjelaskan bahwa taswiyatus sufuf itu hukumnya wajib. Taswiyatus sufuf itu hukumnya apa? Wajib. Berdasarkan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis.
Nabi SAW telah bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah akan jadikan berselisih di antara wajah-wajah kalian. Maka wa'id atau ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa perintah meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Kemudian ucapan Nabi di hadis yang lain, istawu wa la takhtalifu wa takhtalifu qulubukum. Luruskanlah dan janganlah kalian berselisih. Artinya berselisih itu ada yang maju ke depan, ada yang ke belakang. Dia tidak lurus, fatakhtalifa qulubukum, sehingga hati-hati kalian menjadi berselisih pula. Baik. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hukum meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Baik. Kemudian faedah kedua, hasul imami ala taswiyatis sufuf. Hasungan imam untuk meluruskan shaf. Itu imam memerintahkan atau menghasung untuk meluruskan shaf. Adapun ini disebutkan oleh para ulama mustahabun. Hukumnya mustahab atau sunnah. Kalau shafnya lurus itu itu wajib. Adapun ucapan imam untuk menghasung meluruskan shaf itu hukumnya sunnah. Dan disunahkan bagi imam untuk dia melafadzkan ucapan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum wa la takhtalifa qulubukum, atau istawu sufufakum saja boleh. Kemudian boleh pula mengucapkan dengan sesuatu yang memiliki makna yang sama. Jadi kita tidak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Indonesia itu dibolehkan. Lurus dan rapatkan shaf itu dibolehkan, dan itu termasuk dari amalan yang disunnahkan. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, kaifiyatu taswiyatis sufuf. Bagaimana cara untuk meluruskan shaf? Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis, beliau merintahkan untuk wahadu bil a'naq. Sejajarkanlah dengan leher-leher. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadu bainal manakib. Sejajarkan di antara pundak-pundak atau bahu-bahu. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dengan aqab, yaitu mensejajarkan pada tumit-tumitnya. Oleh karena itulah kalau kita memperhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, maka kalau kakinya makmum itu tidak sama. Jadi ada ikhwan yang kakinya panjang gitu, telapak kakinya panjang, sampai sepatunya nomor 45 mungkin. Tapi ada teman yang kakinya kecil, pendek, atau anak-anak. Makanya kalau kita pengen sejajar, yang diluruskan tumitnya atau ujung jarinya? Tumitnya. Bukan shafnya lurus kemudian kita ujung jarinya ini yang sama, ya kan? Tapi yang disamakan itu harusnya tumitnya. Ketika kakinya itu tidak sama. Paham ini? Ya, karena kalau jarinya yang disamakan kemungkinan nanti bergeser. Sehingga yang benar tumitnya yang diluruskan. Meskipun itu hal yang tidak banyak ya. Kalau kebanyakan kaki kita hampir sama. Jadi seandainya jarinya yang diluruskan, ya kemungkinan pergeseran juga tidak nampak. Terus kemudian tidak ada kewajiban untuk melekatkan ilsaq antara mata kaki dengan mata kaki, sebagaimana apa yang dilakukan oleh sebagian ikhwah,
saya tidak tahu ucapan dari para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini karena tidak disebutkan di sini. Hanya saja ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam tempat yang lain. Ini sesuatu yang kadang ada padanya bentuk takalluf. Apa takalluf? Membebani diri. Sehingga apa? Dia sampai bentangkan kakinya itu untuk apa? Mengusahakan melekatnya mata kaki dengan mata kaki. Maka ini bukan hal yang wajib. Yang wajib adalah meluruskan. Baik. Kemudian di antara kesalahan pula ada sebagian ikhwah yang ketika sholat itu dia merenggangkan kakinya di luar dari apa? Keperluannya. Dia bentangkan kakinya di luar keperluannya. Maka ini hal yang justru menghilangkan dipenuhinya ketundukan kita kepada perintah dari ucapan Nabi SAW. Karena beliau mengatakan apa? Hadu apa? Bil a'naq atau bil manakib atau bil aqab. Artinya seharusnya apa? Afan, bukan ini. Dari sisi apa? Ucapan yang sebelumnya rusu sufufakum, yaitu apa? Luruskan, rapatkan itu sehingga kalau kakinya terlalu lebar, maka bau sama bau tidak ketemu. Bau sama bau tidak ketemu. Sehingga jangan seseorang terlalu apa? Merenggangkan, ya, karena mungkin dia pengen leluasa untuk bisa sujud. Dia pengen leluasa untuk bisa sujud. Ya, kadang ada sebagian orang yang saya sendiri pernah mengalami, dia memahami hadis kaifiyah ketika sujud itu dengan merenggangkan tangan dan membukanya. Dan itu dia paksakan untuk tetap bisa dilakukan di salat jamaah. Makanya kasihan sebelahnya, kesikut malahan. Padahal tidak ada kewajiban seperti itu. Kapan dia dalam keadaan salat jamaah, maka tidak ada kewajiban untuk merenggangkan. Tapi cukup dia apa? Mengangkat saja dan dia dekapkan tangannya itu ke lututnya. Yang penting dia tidak meletakkan apa? Dhiraknya itu sehingga nanti menyerupai seekor anjing. Sebagaimana ini disebutkan larangannya di dalam hadis. Baik. Ini kaifiyah di dalam merapatkan shaf. Kemudian makna al-muqarrabah baina sufuf wa qaribu bainaha, itu al-muqarrabah, mendekatkan di antara saf-saf. Maknanya apa? Didekatkan antara saf yang depan dengan saf yang di belakangnya. Nah, semisal saf yang di belakangnya itu bisa sujud, kemudian masih ada jarak sehingga bisa leluasa dengan sujud, maka ini sudah cukup. Artinya tidak boleh apa? Tidak boleh didekatkan, tidak boleh dijauhkan. Sampai di sini pembahasan kita. Mungkin ada soal atau pertanyaan. Fadhal. Bagaimana hukum imam yang memakai rambut palsu? Tujuannya apa itu? Ayo. Saya tidak tahu hukumnya bagaimana. Tapi memakai rambut palsu sendiri ada larangannya. Saya tahu ya. Biasanya para ulama mengkaitkan hal tersebut dengan larangan untuk taghyirul khalq, merubah apa? Ciptaan. Hanya saja ketika hal seperti itu ada hajah, kebutuhan, maka seperti itu dibolehkan. Tapi kalau tidak ada hajah, maka imma hukumnya makruh dan imma hukumnya haram. Sebagaimana datang riwayat hadis larangan untuk para wanita. Larangan untuk para wanita dia menyambung apa? Rambut. Menyambung rambut. Ya kalau di kita mungkin maksudnya yang bisa dimasukkan itu apa? Pakai kondi. Maka itu masuk di dalamnya, larangan, tidak boleh.
Adapun merubah ciptaan Allah, sesuatu yang dibutuhkan maka dibolehkan. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat yang ketika di dalam peperangan papas hidungnya, maka Rasulullah memberikan rukhsah untuk ditambah dengan hidung palsu. Apa hidung palsu? Ya seperti logam itu, ditambahkan di depannya itu. Ya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Fadhal. Baik, bagaimana hukum sholat di belakang imam yang salah bacaannya? Kalau salah bacaannya itu termasuk salah jali, salah besar. Salah besar itu batasannya sampai merubah makna dari ayat, maka tidak boleh. Kalau kita tahu, kita faham tajwid, kita tahu itu merubah makna ayat, ya, sesuatu yang sharih, artinya tidak ada udzur, maka seperti ini tidak boleh kita sholat di belakangnya. Tapi bagi yang tidak tahu, ya karena dia tidak paham tajwid, maka diberikan udzur. Tapi kalau kita tahu, maka tidak boleh. Adapun kesalahan-kesalahan yang selain jali khafi. Khafi. Kesalahan khafi itu kesalahan ringan, kesalahan kecil. Kalau di Al-Fatihah ya semisal ya kurang sempurna di dalam melafadzkan makhraj huruf misalkan, tapi tidak sampai merubah makna, maka seperti ini dibolehkan. Artinya tidak sampai membatalkan sholat, artinya tetap boleh sholat di belakangnya. Cuman kadang kita yang bingung itu, kalau kadang imam itu mungkin karena ngikuti bacaan, dia kadang ditambah matnya itu. Nah, ini yang saya bingung, seperti ini masih boleh atau tidak? Karena misalkan baca iyyaka na, tidak kana, tapi kana, ada ka-nya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang saya bingung. Karena ada beberapa imam itu keadaannya seperti ini. Ini sudah dikatakan merubah makna atau tidak ini? Nah, ini yang kadang kita bingung. Makanya masalah imamah itu masalah yang agung, masalah yang besar. Artinya tidak boleh sembarang orang itu untuk maju ke depan menjadi imam ketika dia tidak paham tajwid, tidak paham bagaimana membaca yang benar, dan juga tidak paham bagaimana fikih salat, meskipun hal-hal yang sifatnya dasar. Cuman penyakit manusia itu pengennya tampil. Jadi di masjid-masjid tertentu banyak ini, terutama yang sudah sepuh-sepuh, pengennya maju ke depan, pengennya tampil. Jadi kalau ada anak muda yang lebih bagus bacaannya, tidak mau ngalah, karena memang ada hujahnya di kalangan para ulama Syafi'iyah, mengedepankan dari sisi itu aksaruhum sinnan, lebih banyak umurnya. Jadi kadang kita sholat di belakang mbah-mbah yang bacanya sudah tidak jelas, tidak bisa ditadaburi. Gimana kita mentadaburi bacaan tidak jelas, pelan lagi. Tapi orang-orang mengutamakan karena menganggap lebih tua lebih utama. Nah, ini yang keliru. Karena kalau dikaitkan dengan hadis siapa kemarin? Abdullah bin Mas'ud. Itu kan ada urut-urutannya. Itu aqra'uhum bi kitabillah, imma hafalan imma bacaan. Kemudian a'lamuhum bis sunnah, kemudian aqdamuhum hijratan, aqdamuhum silman, baru kemudian aqdamuhum silman, kemudian yang kemudian setelahnya aqdamuhum sinnan. Nah, ini hal yang kadang disayangkan terjadi, imam-imam bacanya masih salah, apalagi salahnya di Al-Fatihah, maka ini hal yang fatal. Makanya kalau melihat keadaan seperti itu ya kadang menyengaja di sela-sela kajian kita jelaskan tentang tentang pentingnya kita untuk menegakkan sunnah di dalam masalah imamah. Baik, ada lain? Ada. Ada yang mengatakan bahwa imam itu harus menegakkan sunnah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu benar? 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 Ap
Naam. Jadi kenapa dikatakan meluruskan shaf itu wajib? Karena apa? Orang yang tidak meluruskan shaf, satu, dapat ancaman. Ya kan? Nabi sendiri mengatakan apa? Jangan sampai ada syaitan yang masuk di sela-sela kalian. Maka beliau mengatakan syuddul khalal, tutup rongga agar syaitan itu tidak masuk di sela-sela kalian. Sehingga orang-orang yang menutup shaf itu dapat pahala. Ya, cuman kondisi pandemi ini agak repot. Jadi kadang kalau dulu ketika belum ada pandemi ada sela, tidak apa-apa. Meskipun kadang ya resikonya ada yang marah. Kalau memang mereka terlalu renggang-renggang itu kan, kemudian di pojok itu masih ada sela sedikit itu kan, tidak apa-apa. Kita kasih kode aja di pundaknya, kita masuk. Nanti kalau lama-lama dia akan ke kiri. Gitu. Meskipun kadang ada yang marah juga. Dan ini sering ya kejadiannya. Saya pernah masalahnya. Jadi sebelahnya mungkin tentara kali ya. Sudah sepuh sih, pensiunan mungkin. Geser mana tak idak sikilmu. Nah. Jadi siapa yang merapatkan shaf malah dimarahi. Nah, ini resiko. Ayo. Jadi kalau dikatakan wajib, ya kalau kita apa istilahnya syaddul khalal, maka dapat pahala. Baik, yang ini? Fadhil. Agak susah ini, Pak. Ya, kalau mana yang didahulukan, ya kalau dikaitkan dengan hadis yang sudah berlalu dari Ibnu Mas'ud, maka tetap apa? Aqra'uhum bi kitabillah. Jadi misalkan beda manhaj atau beda apa pemahaman, ya selama pemahamannya itu bukan pemahaman yang bisa dikhawatirkan mengeluarkan dari keislaman, maka tidak ada masalah. Misalkan memang fulan lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, ya dikedepankan, tidak ada masalah daripada yang lebih kurang bacaannya. Ada yang lain? Fadhil. Naam. Naam. Kalau keadaannya itu imamnya sholat dengan cepat gerakan, maka dilihat selama cepatnya itu kita masih punya cukup untuk sekedar memenuhi hal yang wajib, maka seperti ini dibolehkan. Seperti ini apa? Dibolehkan. Hal yang wajib maksudnya apa? Kita bisa baca Al-Fatihah dengan cepat. Kalau ruku cukuplah kita satu bacaan. Padahal yang namanya ruku dan sujud itu sebagaimana apa yang bisa kita rasakan sendiri. Maka hendaknya seseorang kalau mau ruku dan sujud, jangan dia membaca kecuali apa? Ketika dia sudah tenang, sumar ka'atat tatma'inna raki'an, sampai dia tenang baru kemudian dia baca. Karena kebanyakan kalau kita sujud, rukuk sujud belum tenang kok sudah baca, itu rata-rata tidak tadabbur. Rata-rata apa? Tidak tadabbur. Pikirannya cepat kemana-mana. Tapi kalau kita rukuk sujud, kita tenangkan dulu baru baca, itu membantu sekali di dalam mewujudkan khusyuan atau tadabbur terhadap bacaan. Tapi kalau batasannya tidak mampu, misalkan biasa yang terjadi kalau kita sholat di masjid-masjid, ketika mampir di tengah perjalanan, kita tidak tahu keadaan imam, kebiasaannya bagaimana. Kemudian biasanya di rakaat ketiga atau keempat mereka bacaannya cepat sekali. Nah, kita tidak antisipasi karena kebiasaan baca santai. Tahu-tahu apa? Pertengahan Al-Fatihah dia sudah ruku. Ya kalau masih bisa dikejar, ya, masih bisa dikejar, kejar. Kalau tidak apa? Kita ruku
Kemudian nanti biasanya rakaat keempat kan ancang-ancang. Ancang-ancang untuk baca lebih awal dan lebih dicepatkan lagi. Nah, nanti rakaat yang ketiga yang kita membaca Al-Fatihahnya itu tidak sempurna, maka dikatakan rakaatnya batal. Kapan imamnya itu sudah salam, maka kita tambahkan satu lagi rakaat untuk mengganti rakaat yang kita tinggalkan Al-Fatihah. Jadi harus disempurnakan, karena Al-Fatihah termasuk apa? Rukun salat. Al-Fatihah termasuk rukun salat. Dia ditinggalkan dengan sengaja batal. Kalau ditinggalkan karena lupa atau udzur, maka dia harus mengganti rakaatnya, satu rakaat sempurna. Hanya saja repotnya apa? Kita ini sholatnya di saf depan, ya tahu imam salam kok kita bangkit lagi, bingung orang. Lagi sholatnya 5 rakaat ini. Ini aliran apa meneh? Bingung kita. Kalau kita di belakang di pojok masih mending, ya orang tidak pada tahu. Paling batin sebelahnya aja. Perasaan ini masuknya sama tadi kok. Masuknya bareng. Tapi kalau kita sofnya di depan, di belakang masih ada sof banyak lagi, nah, nanti bikin apa? Bikin pertanyaan. Wah, ini aliran baru nih. Salatnya 5 rakaat. Repot memang. Sudah ya, cukup. Udah lewat sekali. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.